Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast kelas 11D1. Kali ini kita akan membahas topik yang cukup serius, namun disayangkan masih banyak di lingkungan sekolah. Bullying, siapa di sini yang pernah mengalaminya? Apakah kalian di Indonesia kasus bullying di sekolah masih cukup tinggi? Banyak anak yang jadi korban, tapi seringkali mereka takut untuk berbicara kepada orang yang terdekat. Nah, di podcast kali ini kita akan jauh lebih dalam tentang bullying. Apa sih sebenarnya bullying itu? Apa jenis-jenisnya bullying? Dan yang paling penting, gimana cara kita mencegah dan mengatasi bullying? Mari kita lanjut ke selanjutnya. Teman-teman dan para pendengar yang di sana, di sini hari ini kita akan mendengarkan informasi dari Bu Ayu, narasumber kita dari SMA 6 Negeri Kota Serang. Beliau adalah seorang guru BK dan sudah banyak menangani kasus-kasus yang tentang bullying atau kasus-kasus anak yang nakal gitu. Baik, langsung aja ke pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, menurut Bu Ayu, apa definisi bullying yang paling tepat dan relevan di konteks sekolah saat ini? Sebenarnya dominannya itu kalau bullying itu kan lebih kepada tindakan baik verbal maupun non verbal yang mungkin bisa dibilang kalau bullying itu dilakukan secara berulang ya. Jadi bukan hanya sekali tapi melainkan berkali-kali. Jadi kayak misal ada satu tindakan teman kamu ngejek kamu, lu ini nih segala macam, dan itu selalu berulang kali. Nah itu sudah bisa termasuk bullying gitu. Cuman kalau misalnya zaman sekarang itu kan lebih kepada hati-hati juga kan, karena nggak cuma sekali gitu, tapi terkadang kalaupun misalnya ternyata dia ini langsung tersinggung, itu juga bisa menjadi satu tindak bullying juga. Oke, baik, selanjutnya yang itu pertanyaan kedua, apa saja jenis-jenis bullying yang paling sering Ibu Ayu temui di sekolah ini? Kalau di sekolah ini sih alhamdulillahnya tuh nggak sering, nggak banyak juga gitu kan. Cuman memang perihal bullying itu kan yang seperti Bu bilang yang sudah berulang kali yang sudah dilakukan. Tapi mungkin kalau itu lebih kepada tepatnya bullying nggak ada, alhamdulillahnya di sini gitu kan, semuanya aman. Cuman dari segi katanya saja peribahasa, jadi mungkin lebih kepada verbal kali ya. Baik, selanjutnya pertanyaan ketiga, apa saja dampak psikologis, sosial, dan akademik yang dialami oleh korban bullying? Kalau dampak sosialnya itu mungkin nanti dia akan menarik diri dari perlingkungan gitu. Jadi dia mungkin kalau bisa dibilang akan menjadi seseorang yang introvert. Karena mungkin ketika dia banyak bertemu dengan orang, ada satu ketakutan yang takutnya dia nanti terjadi nggak ya, saya dibully lagi nggak ya, kayak gitu kan. Kemudian yang kedua itu soal dampak psikologisnya. Kalau dampak psikologisnya mungkin lebih kepada mungkin nanti dia bisa saja mengalami bisa sampai di titik depresi, mungkin bisa jadi. Kalau dari segi akademiknya mungkin kalau dia di lingkungan sekolah, dia itu nanti akan malas sekolah, nggak mau sekolah, jadi lebih baik saya ada di rumah, sampai akhirnya mungkin nanti bisa jadi dia ada di titik mengundurkan diri karena dia mungkin sudah tidak lagi merasa nyaman di sekolah ini. Baik, pertanyaan selanjutnya yaitu pertanyaan nomor 4, bagaimana cara mengenali tanda-tanda awal seorang siswa menjadi korban bullying? Pertama kalinya mungkin dia akan lebih menarik diri kali ya. Dia akan lebih menarik diri, dia akan lebih sendiri, diam, kayak gitu-gitu. Itu mungkin bisa jadi, tapi nggak semua hal kayak gitu juga dia seorang korban bullying, karena memang kita kan nggak pernah tahu maksudnya dia itu seorang yang introvert kah, extrovert kah, atau bahkan ambivert gitu kan. Jadi kita nggak pernah tahu, tapi rata-rata memang sosok korban bullying itu bahkan diawalinya halnya seperti itu.
Baik. Baik, selanjutnya pertanyaan kelima, apakah ada kasus ekstrim yang pernah Ibu Ayu temui akibat bullying? Kalau ditemuin secara langsung sih enggak ya, cuman lebih kepada tepatnya mungkin suka ngelihat artikel atau ngelihat berita di luar sana, lebih kepada kayak contoh kasusnya mungkin eh, sampai ada di titik mungkin dia bunuh diri kali ya, kayak gitu kan. Itu kan biasanya pernah sesekali tuh itu di kalangan perguruan tinggi mungkin dia kayak gitu, jadi sampai ada di titik mungkin dapat tekanan, jadi dia mungkin sampai ada di titik bunuh diri itu bukan lagi soal tentang bullying, tapi melainkan dari berbagai sumber tekanan dari segi manapun, mungkin jadi juga korban bullying. Jadi ya kurang lebih kayak gitu sih. Selanjutnya pertanyaan keenam, bagaimana cara membantu pelaku bullying untuk berubah? Yang pertama sih kita harus sadarin dulu kalau memang tindakan perilaku dia itu tidak benar. Makanya kalau ibu di sekolah ini selalu bilang kalian itu harus tahu kondisi. Terkadang yang pernah ibu bilang di awal, bercandaan kalian itu terkadang mungkin akan menjadi dampak, akan menjadi timbulan jadi bullying gitu kan. Makanya hal-hal kayak gitu tuh harus pertama kita sebelum terjadi harus pencegahan terlebih dahulu, harus kita ingetin, harus kita kasih tahu untuk bagaimana caranya kalian ya bercandanya sewajarnya, karena zaman sekarang terkadang bullying itu kan faktor utamanya mungkin bisa jadi dari bercandaan kayak gitu. Pertanyaan selanjutnya yaitu pertanyaan terakhir. Apa saja peran aktif yang dilakukan oleh Ibu Ayu sebagai guru BK dalam mencegah dan menangani kasus bullying di sekolah SMA 6 Negeri Kota Serang? Oke. Untuk pencegahannya itu pertama ya kita sering mengadakan, mungkin kalau sekarang kan BK alhamdulillah sudah berkelas, jadi lebih sering mengingatkan bagaimana caranya bersosialisasi dengan baik, bagaimana caranya harus bertutur kata dengan baik. Ya intinya harus sering mengingatkan, karena memang kalian itu kan udah di usia remaja yang bukan lagi anak-anak gitu kan, yang kita sebagai guru BK yang sama ini hanya sekedar cuman bisanya ya mencegah. Cara pencegahannya itu ya dengan cara mengingatkan gitu kan, jangan, maksudnya sebelum terjadi jangan sampai terjadi gitu kan. Jadi lebih kepada mungkin sering diulang aja gitu kan ngomongnya, jadi biar anak-anak tuh selalu tertanam, oh iya apa yang perilaku saya lakukan itu kira-kira akan terjadi dampak bullying atau tidak. Karena udah selesai podcast kita kali ini tentang tema bullying. Terima kasih untuk Bu Ayu dari SMA 6 Kota Serang. Sekian dari saya. Oke, tutup. Terima kasih.